Oke, ya kita mulai ya. Eh, kita bahas tentang medan EM1. Nah, sekarang kita sudah berganti objek ya. Kalau yang sebelumnya itu kita bahas tentang elektrostatik. Nah, sekarang kita bahas magnetostatik ya. Yang membedakan sekarang adalah di sini adanya kontribusi dari medan magnet gitu ya. Nah, dari mana fenomena medan magnet itu muncul ya? Nah, tentu saja dari muatannya ya, dari muatan yang bergerak gitu. Nah, oke. Jadi kalau kita sudah pahami sebelumnya ya, jadi ya, kalau kita punya suatu muatan ya, suatu Ini nggak ada suaranya, Pak. Mohon maaf. ya, Ini oke. sampai. Ya, sorry. Ini ya. Nah, aku belum jauh kok, tenang aja. Jadi dari mana asal usulnya gaya magnet itu? Nah, di situ bercerita tentang suatu muatan yang bergerak ya. Nah, jadi muatan listrik ya di sini itu sangat mungkin mempunyai dua keadaan ya. Nah, jadi kalau misalnya keadaan yang pertama sini ya, ini, dan keadaan yang kedua sini, kalau keadaannya stasioner itu, maka muatan yang stasioner itu akan memproduksi suatu medan listrik E gitu ya. Nah, di sini ini adalah medan listrik. Nah, di situ gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan ini kita mempunyai suatu muatan yang bergerak ya, istilahnya moving, yang bergerak, maka muatan itu akan menghasilkan medan magnet ya. Nah, ini. Nah, objek yang elektrostatik itu kita sebut dengan elektrostatika yang kita sudah pelajari sebelumnya. Sedangkan untuk medan magnet itu kita namakan dengan magnetostatika ya. Nah, itu. Seperti itu. Nah, ya, jadi yang sudah kemarin kita pelajari ya, kalau muatannya stasioner, misalkan saja muatannya positif itu. Nah, ini, maka muatan ini akan memancarkan medan listrik yang arahnya keluar ya. Nah, ini gitu. Sini. Nah, ini ya. Ini medan listrik E gitu ya. Nah, kalau dia negatif, arahnya itu akan masuk menuju muatan negatifnya itu sendiri. Gitu ya, Dek ya. Nah, jadi kalau yang medan listrik itu kita pelajari muatan yang diam gitu ya. Sederhananya tuh dia muatannya diam. Nah, kalau sekarang kita pelajari yang bergerak, berarti menghasilkan medan magnet. Berarti sekarang dia punya kecepatan kayak gitu ya. Nah, gitu. Dari mana munculnya medan magnet? Ya, dari kecepatannya. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita punya suatu muatan ya. Ini ya. Suatu muatan. Ini muatannya adalah Q. Nah, katakanlah bergerak dengan kecepatan V ya. Nah, kecepatannya itu vektor V. Dan dia berada dalam pengaruh medan magnet B. Katakanlah medan magnetnya itu masuk ya. Nah, masuk bidang ya. Nah, sebesar B, maka di sini gaya magnetnya, atau kita sebut dengan gaya Lorentz ya, itu permusaannya itu Q dikalikan ini V cross B. Nah, di mana ini kita sudah pelajari waktu kita SMA ya. Nah, di sini permukaan ini. Nah, ini. Nah, tapi tentu saja yang kita pelajari di sini adalah objek yang lebih lanjut ya, Dek ya. Nah, ini yang kita sebut dengan yang namanya gaya Lorentz gitu ya. Ini. Nah, tentu saja nanti representasi gaya Lorentz ini bisa juga kita tetapkan dia dalam suatu medan listrik ya, katakanlah. Nah, ini berada pada suatu medan listrik ya, katakanlah ini ada medan listriknya, katakanlah medan listriknya ke sana, sebut saja ya. Nah, maka ini ada medan listrik E. Nah, jika ada medan listrik E,
gitu ya. Ini jika terdapat medan listrik itu E, maka perumusan ini tinggal kita tambahi dengan perumusan yang ada medan listriknya ya, atau gaya elektrostatiknya. Berarti F di situ itu sama dengan Q dikalikan E, nah ditambahkan Q dikalikan V cross B. Nah, sini ya. Berarti ada dua kontribusi di situ. Yang pertama, ini akibat subjek elektrostatiknya ya. Elektrostatik. Dan yang kedua ini akibat subjek magnetostatiknya. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, maka nanti dari persamaan ini sangat ya, dari kedua persamaan ini, baik yang persamaan pertama dan kedua ini itu adalah persamaan gayanya ya. Gayanya. Maka dari kedua ini sangat mungkin nanti kita dapat mempelajari suatu perilaku gerak ya, perilaku gerak dari muatannya itu, perilaku gerak muatan dalam medan listrik gitu ya, atau medan magnet ya, atau keduanya juga bisa. Itu bagaimana perilaku geraknya, itu pertanyaannya ya. Kita bisa sesuaikan nanti tergantung kasusnya kayak gitu ya. Nah, misalnya saja itu ya, misalkan saja ini kita yang pertama pelajari itu yang kita sebut dengan gerak siklotron ya, ini. Nah, kayak gitu. Jadi siklotron ini apa, Mas? Nah, siklotron ini adalah gerak melingkar ya. Jadi kita misalnya saja punya suatu daerah ya, suatu daerah yang mempunyai medan magnet gitu ya. Nah, ini ya, ini Mas sebut daerahnya itu seperti ini. Ini ya. Nah, ini kurang lurus. Nah, katakanlah di sini sekarang terdapat suatu medan magnet di dalam kotak ini, gitu ya. Katakanlah medan magnetnya masuk ya, masuk bidang ini, B-nya masuk bidang, ya. Nah, ini ya, tanda ini artinya masuk ya. Tanda titik gini itu artinya keluar ya, keluar bidang, gitu. Dalam konteks ini berarti masuk bidang itu sini, menuju ke layar sini. Kalau keluar bidang, keluar dari layar sini. Seperti itu ya. Itu masuk bidang dan keluar bidang. Lalu di situ ada lubang di situ. Nah, di sini saya lemparkan sebuah elektron. Nah, dengan kecepatan V, gitu ya. Medan magnetnya itu B. Nah, apa yang terjadi di sini? Maka yang terjadi di sini itu adalah itu ya. Maka nanti elektronnya akan masuk ke sini, itu bergerak ke sini. Nah, pada setiap titik elektronnya bergerak ya di dalam suatu daerah bermedan listrik ini, elektronnya ini akan terus dibelokkan ya, akan terus dibelokkan ke sana. Nah, ini ya. Nah, V-nya ke sana, nah, ke sini. Nah, ini ya. Dibelokkan terus. Nah, ini ya. Nah, akibat gaya Lorentz-nya, karena di situ ada gayanya. Itu ya. Gaya pada setiap titiknya. Nah, dia akan terus bergerak. Nah, dia akan bergerak melingkar. Nah, seperti ini ya. Gitu. Maka dari sini kalau dia bergerak melingkar di situ, maka dia pasti punya jari-jari ya. Nah, kita bisa hitung jari-jarinya itu berapa nanti. Nah, gini ya. Ini jari-jari R. Nah, begitu deh. Nah, dari situ artinya dia akan menghasilkan gaya Lorentz ya, F-nya itu ya. Nah, itu gaya Lorentz-nya. Nah, di mana arah gaya Lorentz itu bisa kita tetapkan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Nah, itulah bisa gampang lah ya. Itu bisa dipelajari di situ. Nah, maka dari sini, nah gaya Lorentz yang diberikan kita sebut dengan FL ya, itu akan menghasilkan suatu percepatan ya. Nah, sebentar, kita sebelum ke sana. Berarti ini kita berlakukan hukum 2 Newton ya. Nah, untuk muatan yang bergerak ini ya. Nah, ini adalah hukum 2 Newton untuk muatan yang
bergerak. Ini ya. Ini hukum 2 Newton untuk muatan yang bergerak. Nah, maka nanti gaya yang bekerja ini gaya apa? Gaya yang bekerja tentu saja karena di sini hanya ada pengaruh B dan muatannya itu sebesar Q ya, dengan kecepatan V, maka gaya yang bekerja di sini hanya ada gaya Lorentz ya. Q ini V cross B gitu ya. Nah, di situ deh. Nah, percepatan yang ada di sini karena di sini bergeraknya melingkar, berarti percepatannya itu adalah percepatan sentripetal ya. Di mana percepatan sentripetal itu rumusnya itu adalah V ya. V kuadrat dibagi dengan R. Itu ya, Dek ya. Maka di sini masukkan ya, ini M V kuadrat dibagi dengan R. Di situ. Nah, oke. Nah, di sini ingat ya bahwa V dengan B-nya itu saling tegak lurus, gitu ya. V dengan B-nya saling tegak lurus. Nah, sehingga kalau kita rumuskan ya, kan V cross B itu kan berarti kan V B sinus theta ya. Nah, di sini tentu saja arahnya itu adalah arah yang tegak lurus dengan V dan B. Nah, di mana di sini tetanya adalah 90 ya, karena tegak lurus. V-nya itu ke kanan, B-nya itu masuk. Karena tegak lurus ya, berarti di sini sama dengan V kali B. Dan sin 90 itu 1 kan. Maka dari sini Q VB sama dengan MV kuadrat dibagi dengan R. Kayak gitu. Nah, maka kalau kita coret ya, V-nya di sini. Nah, di sini jadinya ya. Maka di sini kita bisa tentukan kecepatannya itu adalah itu ya, QB tuh per itu ya, QB kalikan R dibagi M. Nah, ini ya, Dek ya. Ini adalah kecepatan linearnya. Nah, ini, Dek. Nah, di mana kita nanti karena di sini gerakannya melingkar, maka kita dapat mencari berapa kecepatan sudutnya. Nah, di situ ya. Kecepatan sudut itu kan omega dikalikan R ya. Nah, di sini kan V sama dengan omega dikalikan R kan. Berarti omega di sini itu adalah variabel yang nempel sama R yang di sini. Nah, ini yaitu QB dibagi M. Gitu ya. Maka omeganya di sini adalah QB dibagi M. Gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan sudutnya. Gitu. Itu ya. Nah, seperti itu. itu salah satu contoh dari gerak muatan dalam medan magnet ya. Ini harus diketahui. Nah, itu ya. Nah, bisa nggak nanti kita pelajari suatu sistem ya, di mana di situ juga ada medan listriknya itu. Nah, bisa aja ya, kenapa tidak? Nah, misalnya kita pelajari tentang yang namanya gerak ini ya, gerak sikloid. Kalau tadi siklotron, sekarang sikloid ya. Nah, ini. Nah, jadi kita pelajari ya perilaku muatan yang bergerak dalam medan listrik atau medan magnet. Oh ya. Nah, seperti itu. Oke. Oh, sebentar. Saya terangin dulu ya. Kurang terang. Oke, bagaimana itu gerak sikloid, Mas? Gitu ya. Nah, ini tentu saja lebih rumit ya. Jadi katakanlah ini kita sekarang punya arah 3 dimensi ya, dalam ruang 3 dimensi gitu. Nah, ini gini ya. Nah, nih. Ini arah, katakanlah ini arah X, ini arah Y, ini arah Z ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita misalkan ada suatu muatan di sini ya, sebesar Q. Nah, muatan ini deh kita kenakan suatu medan listrik ya. Nah, katakanlah medan listriknya itu ke arah Z ya. Nah, ini ya, ke arah Z. Gitu ya. Ke arah sumbu Z. Atau bisa, dan medan magnetnya kita kenakan pada arah X ya. Nah, ini tadi kan medan listriknya ke atas. Ini ya, kita kenakan medan listrik yang arahnya ke atas. Ini.
Ini ya. Terus kita juga kenakan dari sumbu X ya, arah ke sumbu X itu kita kenakan ke arah X dengan medan magnetnya sebesar B gitu ya. Maka dari sini medan magnetnya B ini sebesar BX. Nah, gitu ya. Dan tentu saja kalau misalkan demikian, maka nanti kecepatannya ya, kecepatannya nanti di sini hanya ada pada katakanlah ya kecepatannya itu elektronnya itu muatannya itu saya gerakkan ke arah sini dek, misalkan ya. Nah, kita buat dia gerak parabola gitu ya. Nah, gini dek. Ini ya. Nah, tuh. Tapi apakah gerakannya seperti ini saja? Nanti kita bisa lihat gerakannya. Ya katakanlah ini V-nya itu ada dua macam ya. Ini V-nya di sini. Ini ya. Ada pada arah X, ini ya. Itu ya VY pada arah Y, dan di sini pada arah Z ya. Nah, di situ. Berarti V-nya itu ada dua macam ya, dek ya. Berarti ada arah Y pada sumbu Y, dan ada arah Z ya pada sumbu Z gitu ya. Nah, sekarang apakah kita bisa memprediksi gerakan selanjutnya? Ya, tentu saja bisa ya. Nah, mari kita lihat gitu. Mari kita prediksi gerak selanjutnya itu bagaimana. Ya, katakanlah ini titik A gitu ya. Sebut saja titik A gitu. Oke ya, maka tentu saja kalau kita berbicara tentang persamaan gerak, maka kita bisa rumuskan ya. Ini ya, rumuskan yang namanya persamaan geraknya. Ini ya. Nah, ini. Ini ya, persamaan geraknya. Nah, persamaan geraknya itu bagaimana, Mas? Ya, tentu saja sama seperti tadi ya. Ini itu sama dengan sigma F, ini ya, sama dengan M dikalikan A ya. Nah, gitu. Dan tentu saja di sini gerakannya di sini linear ya. V-nya kan ke sana, linear, bukan melingkar di sini. Nah, tuh. Beda dengan yang tadi ya. Tadi memang melingkar gerakannya. Tapi di sini kita propose sejak awal tuh gerakannya linear saja. Nah, gitu. Maka dari sini ini ya, tentu saja gaya di ruas kiri itu adalah gaya Lorentz ya. Di sini. Ini yang kita usulkan di sini adalah gaya Lorentz yang bekerja. Nah, berarti gaya Lorentz di sini bergantung apa saja, Dik? Karena di sini bergantung dengan B dan E, maka perumusannya nanti itu ngikut yang ini ya. Nah, ini Ki E ditambahkan Ki V cross B gitu ya. Nah, maka dari sini kita punya ya, ada Ki E, nah ditambahkan dengan Ki V cross B gitu ya, Dek ya. Nah, lalu bagaimana dengan percepatannya? Nah, percepatannya kita ambil percepatan pada arah 3 dimensi ya. Nah, di sini arah 3 dimensi. Percepatan itu kan definisinya gini ya, Dek ya. Percepatan itu. Nah, itu kan turunan kedua posisinya R ya terhadap waktu ya. Nah, dt kuadrat gini ya, Dek ya. Nah, di sini. Dan tentu saja posisinya di sini karena di sini 3 dimensi, berarti ya tentu saja XI tambah YJ tambahkan ZK. Karena dia bergerak di dalam ruang, Dek. Nah, sehingga di sini kalau kita turunkan ya, D2 dt kuadrat, R-nya itu adalah XI tambah YJ tambah ZK gitu ya. Nah, maka dari sini bisa kamu proses ya, Dek ya. Berarti dari sini ini ya, D2X dt kuadrat ya pada arah I gitu ya. Tambahkan ini ya, ini kan M kali A ya, Dek ya. Nah, ini ya. Ditambahkan apa itu? Arah Y ya, D2Y dt kuadrat pada arah C, tambahkan D2Z dt kuadrat pada arah K ya. Nah, gitu. Jadi kita sekarang punya persamaan 1 di sini. Ini persamaan 2 ya. Nah, berarti A-nya ini sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Ini ya. Nah, ini A-nya ke situ. Berarti kalau kita masukkan dari persamaan 2
masukkan ke persamaan 1 nih. Nah, jadinya bagaimana, Mas? Gitu ya. Maka itu ya, Ki E ini ya, tambahkan Ki V cross B ya. Nah, ini sama dengan itu ya. Sama dengan apa tuh? Sama dengan ini ya, M. Nah, kalikan ini semua ya, MD 2X DT kuadrat I tambahkan M D2Y DT kuadrat. Sorry, ini kita konsisten ya. Kalau ini pakai XYZ, berarti ini juga harus pakai XYZ ya. Ini kita samakan ya, ya. Ini Y arah Y, yang ini Z pada arah Z ya. Nah, itu. Jadi maksud Mas, X, Y, Y, tambahkan Z pada arah Z ya. Nah, ini pun juga sama. Ini harus kita ganti juga ya. Vektor satuannya yang saya maksud. Ini ya. Ini, nah, ini ya, ya. Nah, seperti itu. Ini pun juga sama. Ini ya. Ini Y dan juga yang arah Z ya. Perhatikan M D2Z. Nah, di sini DT kuadrat pada arah Z gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, kita bisa ambil ya Ki kalikan E. Nah, di sini ya. Ki kalikan E itu sudah jelas ada jawabannya ya. Ki kalikan E tadi ya. Nah, ini Ki-nya, E-nya tadi kan ini ya. E pada arah Z ya. Nah, ini E-nya itu kan ini. Masukkan ya. E-nya, ini E pada arah Z gitu ya. Dan yang ini V cross B-nya ini yang perlu kita tanyakan ini. Nah, ini V cross B-nya ini hasilnya apa? Gitu ya. Nah, coba kita cari ya, ya. Nah, di sini kan bisa kita pakai perkalian vektor ya. V cross B itu kan berarti kita bisa, kalau perkalian silang itu bisa kita pakai determinan 3 kali 3 ya. Nah, vektor satuannya tadi kan ini isinya X, Y, Z gitu ya. Nah, lalu isi yang pertama apa? V-nya itu adalah Vx, Vy, dan Vz ya. B-nya itu apa? Bx, By, Bz. Nah, gitu ya. Nah, dengarkan baik-baik. Karena tadi di sini kita ambil V-nya itu hanya ada pada Vy dan Vz, berarti kan di sini Vx-nya kan nggak ada, alias 0 ya. Nah, itu. Maka di sini Vx-nya itu 0 ya. Dan B-nya itu yang ada itu hanya apa? Hanya ada pada arah X saja ya. Berarti di sini hanya ada pada arah X saja. Bx-nya B. Nah, karena di sini hanya ada pada arah X, ini ya. Maka By dan Bz-nya itu 0 ya. Nah, itu. Maka di sini kamu bisa proses ya. Determinannya 3 kali 3. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini sisanya itu adalah 0, Vy, Vz gitu ya. Di sini B, ini 0 ya. Nah, seperti itu deh. Oke. Nah, tentu saja Vx, Vy itu adalah kecepatan pada arah Y ya. Nah, itu. Nah, ya sudah, ini kamu proses ini ya. Berarti yang pertama kita ambil, kalau ini X ya. Nah, kalau ini X berarti kan itu kan sisanya determinan apa nih? Determinan ini ya. Nah, coret aja itu. Vy, Vz, 0. Nah, lalu kita ambil komponen yang kedua, Y ini. Kalau ini sudah plus di sini, berarti di sini sekarang minus ya. Minus Y di sini. Berarti kita ambil yang ini, Dek. 0B, Vz 0. 0B di sini, Vz 0 gitu ya. Nah, tambahkan arah Z ya. Nah, positif sekarang. Itu ya, yang Z-nya itu yang mana, Dek? Ini ya, 0 Vy, B 0 gitu ya. 0B, Vy, 0 nih ya. Ini kalikan silang aja. Ini kali ini 0, ini kali ini 0 ya. Habis ya, 0 semua. Ini kali ini 0, ini kali ini Vz kali B ya. Nah, ini kali ini 0, ini kali ini Vy kali B ya, Dek ya. Maka dari sini, ini X-nya habis ya. Berarti dari sini, ini Y, ini ya. 0 kali 0, 0, min Vz kalikan B ya, Dek ya. Itu habis. Yang ini tambahkan Z gitu ya. Itu ya, ini 0 kali 0, 0 dikurangi Vy kali B ya. Nah, dikurangi Vy kali B minus ya.
Ini minus kali minus kan positif ya. Berarti di sini VZB pada arah Y ini minus ya. Minus apa itu? VYB pada arah Z. Nah, gitu ya, Dek ya. Itu adalah V cross B-nya. Nah, gitu. Tuh. Oke, maka ini ya, ini katakanlah ini persamaan 3 gitu ya. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Nah, ini 3 aja. Ini persamaan 4 ya, gitu. Masukkan V cross B-nya. Nah, ini ya. Jadi, persamaan 4 kita masukkan ke persamaan 3 ya. Nah, persamaan 3 tadi kita sudah kenal ini ya. Nah, ini. Ini, Dek. Ini ya. Nah, suku yang pertama ini sudah dapat ini ya. Ini QE arah Z ya. Nah, ini suku yang pertama di sini. Ini QE pada arah Z, tambahkan Q. Nah, ini V cross B-nya ini kan tadi sudah dapat nih. V cross B-nya kan ini tadi ya. VZBY. Nah, ini VZBY dikurangi VY BZ ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke. Nah, sekarang itu ya. Ini yang suku yang kanan itu tulis aja dulu ya. Ini masih sama ya. Tentu saja yang kanan ini tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita kumpulkan ya. Nah, kita sekarang buka dulu itu. Di sini. Ini ya. Ini kalikan aja. Ini berarti kan QE Z ini kalikan aja ya. Ini kali ini. Berarti kan Q VZ B Y ini kali itu berarti kan min Q VY B Z ya. Tentu saja yang ruas kanan nilainya masih kita pertahankan ya, sama ya. Nah, gitu deh. Nah, gitu. Oke. Nah, sebentar. Sebentar. Oke. Ya, itu. Nah, yuk sekarang diproses lagi deh 500. Nah, di sini ya, yang Y biarin aja nih. Jadi kan Q VZ B pada arah Y ya. Nah, yang arah Z kan ini. Ini sama ini ya, kumpulkan jadi satu suku. QE sama min Q VYB gitu ya. Itu kan Q E-nya keluarin aja. Ini E min VYB ya. Nah, pada arah Z kan. Nah, yang suku yang kanan itu ini ya. Oke. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, ini gak usah kita tulis ulang-ulang lah ya, daripada terlalu rame ya, gini. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang lihat di sini. Lihat bagian yang nempel sama Y. Yang nempel sama Y itu sini. Nah, ini ya. Berarti variabel ini itu kan akan sama dengan ini kan. Ini ya. Nah, itu. Yang pertama didapat ya ini ya. Perhatikan di situ. Apa itu, Dik? Yang kita dapatkan Q pada arah Y ya. Ini. Kita dapatkan yang pertama pada arah Y ya. Nah, ini. QE min VYB itu sama dengan yang ruas kanan itu kan sama dengan itu ya. M D2Y DT kuadrat ya, seperti itu, Dek. Nah, kalau itu sudah, sekarang yang arah Z ya. Perhatikan, yang nempel sama Z di sini sama Z di sini. Nah, perhatikan yang ini something yang nempel di sini itu kan akan sama dengan ini. Ya. Nah, ini kan ya. Berarti pada arah Z-nya ini ya.
itu berarti bagaimana dek? Itu Q kalikan E ya, min VYB itu sama dengan M D2Z DT pangkat 2 itu ya. Nah kalau gitu arah X nya bagaimana mas? Arah X nya itu, nah itu ya arah X nya ya. Nah jadi kita arah X nya itu bisa kita cari dulu sebenarnya. Nah ini ya, ini oke, ini ya. Nih arah X ya. Nah di kiri kan tidak ada arah X ya, di kiri ya. Ini kan tadi ini Y, yang kanan Y, ya arah X kan nggak ada di ruas kiri ya. Berarti ya sama dengan 0. Nah 0 sama dengan M D2X DT kuadrat ya. Nah artinya apa dari sini kesimpulannya kalau begitu? Maka artinya di sini percepatannya itu sama dengan 0 ya, percepatannya 0. Ini kan percepatan ya, maksud saya percepatan pada arah X-nya itu 0. Itu deh, ini kan AX ya. Nah, kalau percepatan AX-nya 0, maka artinya apa? Di Imratus di sini ya. AX itu kan sama dengan ini ya, turunan dari kecepatan pada arah X terhadap waktu sama dengan 0 kan? Artinya apa? Artinya di sini Vx-nya itu sama dengan konstan ya. Nah ini artinya konstan. Itu deh. Artinya yang bisa kita simpulkan di sini adalah ya. Artinya yang bisa kita simpulkan di sini adalah bahwa partikel yang dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet yang masing-masing medan listriknya pada arah Z dan pada arah X, partikelnya itu kecepatan pada arah X itu tetap tidak mengalami percepatan dia. Itu ya. Tuh, besarnya tetap kayak gitu deh. Nah, kalau begitu, berarti nanti jarak yang ditempuh ya. Nah, ini ya. Berarti jarak yang ditempuh kalau kecepatannya tetap, berarti dia pada arah X-nya itu GLB ya. Berarti ini berarti pada arah X-nya itu sama dengan ini ya. Kecepatan X gitu ya dikalikan T. Nah, ini. Ya. Itu pada arah X-nya. Dan ini adalah jarak yang ditempuh pada arah X-nya. Nah, kayak gitu deh. Nah, lalu bagaimana dengan arah Y dan arah Z? Nah, ini yang susah. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kita perlu sedikit modifikasi di sini ya. Nah, di sini kan VY itu kan sebenarnya adalah turunan sekali jarak pada arah Y terhadap waktu kan. Nah, seperti itu. Dan dengan cara yang sama di sini ya. Oke. Nah, di sini loh, sebentar ya. Oh, maaf, itu VZ ya, kok VY? Maaf deh. Ini kan VZ ya. Kenapa di sini jadi VY? Ini ya. Sorry. Ini ya. Dikurangi VZ ya, Dek ya. Berarti di sini VZ itu sama dengan turunan Z terhadap T ya. Nah, ini Dek. Ini kita bisa tuliskan dalam bentuk diferensial seperti ini ya. Dan dengan cara yang sama juga, VY di sini itu adalah turunan sekali dari arah Y terhadap T. Nah, itu ya Dek ya. Oke. Nah, kemudian, di sini kita bisa manipulasi lagi Dek. Gitu ya. Nah, itu. Bagaimana manipulasinya Mas? Ya, tunggu dulu aja. Ini ya. Ini kita bagi dengan kita bagi dengan seperki M ya. Nah, kita bagi dengan seperki M deh. Nah, bisa lah ya, kita bagi dengan seperki M ya. Nah, ini. Kalau begitu, kalau kita bagi dengan seperki M, itu ya Dek ya. Nah, maka di sini sebentar ya Dek ya. Astaga, aku salah rek.
ini maaf ya, ini itu pada arah Y-nya itu cuma ini doang loh, Dek. Aduh, ya ampun. Sorry, Dek. Ini kan cuma ini doang. Kenapa tadi kita tulis tiga-tiganya ini? Ini kan cuma Q VZB doang ya. Nah, itu Q VZB ya. Nah, ini sorry nggak fokus. Ini VZ-nya ini adalah turunan sekali posisi pada arah Z terhadap T ya. Nah, itu Dek. Berarti kamu bisa tuliskan ya nanti ya. Nah, bentuk yang baru ini adalah QB ini ya, DZ DT ya, gitu ya. Itu sama dengan M D2Y DT pangkat 2 ya, Dek ya. Nah, maka dari sini kalau kita kalikan dengan seper QB gitu ya. Nah, atau kita kalikan dengan seper M ya. Kita kalikan dengan seper M, maka jadinya apa nih, Dek? Ini ya. Maka jadinya itu adalah yang ini ya. Ini jadinya adalah QB per M ya. Di sini DZ DT, di sini sama dengan D2Y DT pangkat 2. Nah, kalau kamu ingat tadi ya, QB per M itu apa, Dek? Jadi kan sama dengan frekuensi dari siklotron ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat pada halaman 1 tadi ya, nih, QB per M ya. Omeganya ini. Omeganya itu adalah frekuensi dari siklotron. Oke ya. Nah, di situ adalah omega. Maka kita dapatkan pada arah Y ya. Ini berarti kita dapatkan D2Y dt kuadrat sama dengan omega dz dt ya. Nah, ini kita punya persamaan yang baru pada arah itu ya. Berarti kita punya ini, katakanlah ini persamaan 5 ya. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, sekarang di sini bagaimana dengan yang sini, Dek? Ini ya. Yang ini. Berarti yang ini itu ya. Yang ini itu kita punya ya. Ini sudah betul ya. Berarti kan tulis dulu aja, Dek. Ini Q, ini E ya. Ini berarti kan dy dt kali B ya. Itu sama dengan M D2Z dt 2 ya. Nah, itu. Oke. Nah, kita manipulasinya nih bagaimana nih? Nah, gampangannya coba ya, kita coba bagi ya. Nah, kita kalikan dengan kita bagi dengan seper MQ gitu ya. Nah, coba ya. Kalau kita bagi dengan seper MQ, kalikan base juga. Seper MQB gitu ya. Berarti ini E, ini Q ya, dibagi apa itu? MQB ya. Nah, ini dibagi MQBD. Nah, suku yang kedua ini min QB. Nah, ini DY DT ya. Pembaginya berapa nih, Dek? MQB ya. Di sini ini sama dengan apa ini, Dek? Ya, sama dengan M D2Z DT 2 ya. Nah, ini kan sama dengan dibagi MQB ya. Nah, itu. Oke. Nah. Oke, coba ya. Ini kita coret ya. Coret ya. Terus ini coret ya. Ini coret ya. Gitu, Dek. Berarti hasilnya itu adalah apa ini, Dek? E per MB. Gitu ya, Dek ya. Ini sama dengan seper M dy dt, ini sama dengan seper QB D2Z dt 2. Nah, ini Mas ingin memunculkan itu loh, memunculkan frekuensi dari siklotronnya. Itu bagaimana caranya? Nah, sebentar. Oh iya, berarti ini nggak usah dikalikan seper M ya, gampangannya ya. Nah, ini nggak usah dikalikan seper M ya. Nah, gini, Dek. Nah, gitu ya. Terus ini juga ya. Ini biarkan aja. Ini M, ini
Nah, ini ya QB. Nah, itu DE per 100. Ini ya, berarti ini E per B doang ya, ini ya. Nah, gitu deh. Nah, ini kalau misalkan M-nya nggak dibagi ya, berarti di sini M-nya masih utuh nih. Ini ya, Dek ya. Nah, ini kan kalau QB per M itu kan omega ya. Berarti kalau M per QB itu kan berarti kan seper omega ya, Dek ya. Nah, ini ya. Sehingga kita bisa lanjutkan ya di halaman sebelah, Dek. Ini. Ini ya. Kan dapatnya ini nih. Nah, berarti kan di sini E per B ya. Ini kan sama dengan min seper M dy dt. Nah, ini sebentar. Saya tuliskan lagi. Ini ya, E per B ini min seper F dy dt. Nah, ini kan seper omega ya, Dek ya. Seper omega d2z dt kuadrat ya. Nah, kita butuh cari d2z dt kuadratnya. Berarti dari sini d2z dt kuadrat tuh ya. Ini berarti dikalikan omega ya. Dikalikan omega. Sorry. Ini kan M-nya sudah nggak ada atau di 100. Ya. Nah, ini ya. Ini ya, minus ya. Nah, dengarkan baik-baik, Dek. Ini minus ya. Jadi M-nya nggak ada. Karena kan kita nggak jadi membagi dengan M ya. Nah, itu. Cuma Q dengan B aja. Berarti dari sini omeganya aja, kalikan aja ya. Omega dikalikan E per B dikalikan, dikurangi dy dt. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, ini kita sebut sebagai katakanlah persamaan 6 ya. Dimana persamaan 5-nya itu sudah kita derive sampai sini. Itu Dek ya. Nah, gitu Dek. Seperti ini. Ya. Nah, jadi kita tetap ya, PR kita di sini itu adalah PR kita di sini adalah baik dari kedua equation ini, PR kita itu adalah bagaimana menentukan YT-nya itu berapa dan menentukan ZT-nya itu berapa. Nah, itu ya. Gitu, Dek. Nah, lagi-lagi ya masih jadi PR tuh. Oke. Sebentar, Dek. Kita istirahat sebentar ya. Mas capek ngomong terus. Sambil catat-catat, sambil minum-minum tuh silakan, Dek. Sebentar ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, seperti itulah. Fisika itu seperti itu.
Nah, tidak asal masukkan rumus, harus ada proses dan cerita fisikanya itu seperti apa gitu, Dek. Nah, oke. Coba persamaan 6 ya. Itu kita tuliskan lagi ya. Itu ya. Jadi ini terserah nih, kita mau masukkan DY/DT ke sini. Nah, ke sini ya. Atau boleh juga DZ/DT-nya mau ditulis itu boleh, atau DZ/DT-nya mau ditulis itu juga boleh, manapun itu terserah lah. Ya, Dek ya. Nah, itu. Oke. Atau persamaan 5-nya. Boleh nih kalau persamaan 5-nya nih. Itu ya. Persamaan 5 itu kan ini ya, Dek ya. D2Y. Nah, ini ya, DT kuadrat sama dengan omega DZ DT ya. Nah, maka boleh juga nih kita tuliskan ya. Nah, di sini. Ini ada ya, berarti di sini DZ DT-nya itu sama dengan apa itu? 1 omega D2Y DT kuadrat ya. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, terus dari persamaan 6 itu ya, dari persamaan 6 itu juga bisa kita kita proses dengan baik itu. Nah, cuma bagaimana nih cara yang tepat yang kita usulkan agar nanti kita bisa jawab dengan benar, Dek. Itu. Nah, sebentar ya. Itu ya, Dek ya. Coba kita pikirkan dulu cara yang tepat itu seperti apa. Nah, atau begini juga boleh. Ini. Coba di 500. Coba dulu ya. Atau boleh juga, Dek, dari persamaan 6-nya. Nah, coba ya, dari persamaan 6-nya. Nah, terserah nih, manapun yang kita mulai. Coba ya, dari persamaan 6-nya ini. Itu kan gini ya, Dek ya. D2Z di sini. DT kuadrat sama dengan omega di sini ya. E per B di sini. DY DT ya, Dek ya. Nah, coba kalau kita buka ini ya. Perhatikan di sini D2Z DT kuadrat omega E per B min omega DY DT ya, Dek ya. Nah, gini juga boleh. Gitu. Nah, gitu, Dek. Ya, coba di kira-kira dulu. Nih.
Iya, atau yang persamaan 5 tadi ya. Persamaan 5 itu kita bisa buat lagi ya. Ini kan D2Y itu D2Y dt kuadrat sama dengan omega ya. Nah, di sini dz dt ini. Nah, kita punya dua persamaan ini sekarang. Itu ya. Atau boleh juga ini ya. Boleh juga ini kita tuliskan menjadi, nah di sini ya, dz dt di sini sama dengan 1 per omega d2y dt kuadrat. Gini juga boleh. Itu juga nggak apa-apa. Itu ya. Itu juga boleh juga. Nah, itu. Nah, coba lanjutkan dulu. Ini ya. Sebentar, ada azan. Sabar azan ya. Oke. Oke ya, kita punya dua persamaan ini. Nah, sehingga nanti kita punya persamaan yang saling terkoppel ya, satu sama lain ya. Dimana di dalam solusi diferensial order 2z-nya, di situ terhadap y-nya, dan terhadap diferensial 2y-nya, di situ terhadap z-nya. Gitu ya, Dek ya. Nah, ini. Oke. Nah, ya sekarang ya tentu saja kita bisa cari ya Dek ya, bentuknya itu bagaimana kayak gitu.
Itu ya. Ini bisa kita lanjutkan ya, gitu dek. Kita punya ini, ya ini katakanlah ini persamaan 7, ini persamaan 8 gitu ya, gitu. Coba kita lanjutkan dari sini, itu, ini ya. Dari, kalau misalkan kita ambil ya, misalkan persamaan 8 dek. Nah, persamaan 8 ini. Ini persamaan 8 ini kita turunkan sekali ya. Nah ini ya. Nah ini. Itu dek. Dari persamaan 8 ini. Nah. Itu ya. Atau yang sorry. Wait. Oke, nah ini kita perlu permisalan nih, Dek. Ya, permisalan aja lah ya. Misal ya. Misalkan saja ya. Karena susah ini. Ini UT itu adalah DY DT gitu ya, katakanlah gitu Dek ya. Maka nanti persamaan 8 itu bisa kamu tuliskan menjadi gini ya. Ini DZ DT ini sama dengan 1 omega DDT ya. Nah ini kan berarti kan DY DT ada ya. Nah dimana ini kan U ya, maka dimisalkan U ya. Maka di sini kita punya DZ DT itu sama dengan 1 omega DU DT ya. Nah atau kita dapatkan di situ DZ DT itu sama dengan ini deh ya, 1 omega di situ U aksen ya, U aksen T tentu saja. Tuh. Nah, kita dapatkan di sini persamaan 9 ya. Nah, itu. Oke. Itu ya. Nah, di situ deh. Maka kalau misalkan kita turunkan sekali lagi, ini ya, kita turunkan sekali lagi ya, DDT. Nah, kenapa kita turunkan sekali lagi? Untuk mendapatkan ekspresi diferensial order 2-nya. Berarti ini 1 omega di sini ya. Di sini DDT, di sini U aksen ya. Itu deh. Maka dari sini hasilnya itu adalah ini ya. Ini. Kita dapatkan ya. Ini hasilnya adalah ini deh. Perhatikan D2Z DT kuadrat ya. Ini sama dengan 1 omega. Ini turunkan sekali lagi, berarti jadi double aksen ya. Ini. Gitu deh. Nah, seperti itu ya. Maka nanti ini kita bisa substitusikan ya. Ini persamaan 10 ya. Masukkan saja ke persamaan berapa ya? Persamaan ini ya, persamaan 7 ya. Itu bisa dimasukkan ke sana ya. Nah, ini. Oke. Persamaan 10 kita substitusikan ke persamaan 7 deh. Nah, ini. Nih, persamaan 7 kan ini. Ini ya. Ini. Tuh. Ini ya. Berarti dari sini D2Z. Nah, ini adik ya. DT kuadrat. Nah, ini kan DY DT kan sudah dimisalkan U tadi ya. UT. Nah, maka itu sama dengan omega E per B dikurangi omega U ya. Nah, gitu kan ya. Nah, sedangkan D2Z DT kuadrat itu kan di sini. Nah, gitu ya, masukkan ya. Berarti dijadinya 1 omega U double prime di situ kan sama dengan omega ya. Omega E per B itu dikurangi omega UT ya. Nah, ini katakanlah sebagai ini persamaan ini. Nah, yuk kita masih bisa lanjutkan nih. Ini ya. Nih. Oke. Nah, coba kita sederhanakan ya. Ini jadinya kalau kita kalikan omega dari kedua sisi ya, jadinya ini omega kuadrat
E per B min omega kuadrat U UT ya. Nah, seperti itu, Dek. Maka kita dapatkan persamaan bentuknya seperti ini, Dek. Ini ya. U double prime T tambahkan omega kuadrat UT sama dengan omega kuadrat E per B. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini namanya persamaan diferensial orde 2 ya. Nah, ini. Nih, yuk coba kita selesaikan equation ini ya, Dek ya. Ini kan bentuk lain dari persamaan. Nah, gini ya, D2U, kamu pasti sudah dapat Fismat nih. Bisa lah menyelesaikan ini. Ini T sama dengan omega kuadrat E per B ya. Nah, ini. Nah, ini adalah ini ya. Ini ya. Ini adalah PD orde 2 ya. Nah, itu persamaan diferensial orde 2 linear. Nah, itu. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, cara menyelesaikannya pertama kita ambil ya. Kita ambil untuk U double ini, gitu ya. U double prime tambahkan omega kuadrat UT ini sama dengan 0 ya. Jadi sebenarnya yang kita katakan di sini, Dek, solusi ini ya, solusinya ini itu, Dek. Nah, kamu ambil dua macam ya. Ini ya. Yang pertama itu adalah UC dan UP. Nah, apa bedanya? Kan kita sudah mencari U ya, tentu saja nanti U-nya itu adalah total dari UC tambahkan UP kan. UC itu kamu ambil dari suku kanannya sama dengan 0 ya, which is ini di sini. Nah, ini kamu akan dapatkan besar UC sebagai fungsi T itu berapa. Nah, kalau yang ini kamu ambil nilai yang tidak sama dengan 0, Dek. Nah, gitu ya. Seperti itu, Dek. Oke ya. Nah, ini kalau kita masukkan ya, berarti ini kamu pasti tahu nih, solusi ini itu sudah terkenal ya. Solusi ini punya solusi umum ya. Solusi umumnya ini pasti kombinasi sin sama cos. Gitu ya. Maka dari sini UT itu adalah apa, Dek? A cos omega T ya tambah B sin omega T. Nah, gitu ya. Itu solusi U-nya, UC ya. Nah, kamu dapatkan UC. Nah, yang kedua, kalau misalkan yang suku kanannya itu nggak sama dengan 0, gitu ya. Ini nggak sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0, sama dengan berapa? Ya sama dengan ini, omega kuadrat E kali omega kuadrat E per B kan. Nah, kamu ambil solusinya ya. Nah, ini ambil solusinya. Nah, itu adalah, katakanlah ya, UT-nya itu adalah sesuatu yang apa namanya, kita pilih ini ya, mirip sama yang kanan itu ya. Nah, itu ini kita harus pilih itu, Dek, masalahnya. Nah, itu ya, katakanlah ini, Dek, AT kuadrat tambah BT tambah C. Nah, gini ya solusinya ya. Nah, kalau begitu kita kan butuh ini ya. Kita butuh U aksen. U aksen artinya turunan U terhadap T. Berarti kan 2AT tambahkan B. Berarti kalau U double prime-nya di sini sama dengan 2A saja ya, karena B diturunkan kan 0. Berarti kalau kamu masukkan ke sini, Dek, nah ini jadinya bagaimana? U double prime-nya kan 2A ya. Tambahkan omega kuadrat U. U-nya kan gini ya, Dek ya. AT kuadrat tambahkan VT tambahkan C ya. Nah, ini sama dengan omega kuadrat E per B. Nah, dari sini ya kita bisa kumpulkan yang apa namanya, yang mengandung T pangkat 2 gitu ya. Berarti kan T pangkat 2 kan ini omega kuadrat AT pangkat 2. Yang T pangkat 1 berarti kan omega kuadrat BT yang tidak ada itu sama sekali. Nah, gini ya. Nah, gini, Dek. Itu ya. Nah, berarti dari sini ketahuan ya. Di suku kanan kan tidak ada suku pangkat 2. Nah, nggak ada toh. Nah, anggap aja 0. Ya. Berarti dari sini jelas ya. Omega kuadrat A sama dengan ini ya. Nah, ini, Dek. Berarti yang jelas di situ omega kuadrat A sama dengan 0 kan? Maka di sini A-nya sama dengan 0 ya. Nah, oke. Dan di sini juga nggak ada B, Dek. Nah, dia tidak ada T pangkat 1 kan? Nah, di sini ya.
itu ya. Berarti di situ bagaimana, Dek? Omega kuadrat B. Nah, sama dengan 0 kan? Berarti B-nya juga 0 ya, Dek ya. Nah, oke. Nah, berarti di sini sudah jelas ini ya. Berarti 2A plus C-nya sama dengan ini, Dek 500. Nah, itu ya. Sama dengan omega kuadrat E per B. Nah, ini ya. Berarti dari situ 2A plus C itu sama dengan apa, Dek 500? Omega kuadrat E dibagi B ya. Which is A-nya kan 0. Tahu dari mana? Lah ini 0. Maka dari sini kamu dapatkan, Dek, yaitu C-nya sama dengan omega kuadrat E per B. Artinya solusi U yang kita tawarkan di sini, nah ini UP ya. Tentu saja UP itu ini ya, UP gitu ya. Maka solusi UP T tadi kan gini ya, Dek ya. AT kuadrat tambah PT tambah C ya. Which is ini 0, maka hasilnya itu adalah C doang. Itu omega kuadrat E per B. Nah, gitu ya, Dek ya. Oh, wait. Di sini omega kuadrat 2A plus C, astagfirullahalazim. Ini kan dikalikan omega kuadrat ya, Dek ya. Ini kan dikalikan 2A kan dikalikan omega kuadrat ya. Ini, Mas tuh sering ketelisut tuh hal-hal yang sepele, Dek. 2A. Oh, ini betul. Maaf. Ini betul, cuma omega kuadrat C-nya itu yang tadi Mas lupa ya, ini nih. Ini di 500, Mas lupa. Ini ya, omega kuadrat kan dikalikan C juga, Dek. Nah, sedangkan tadi kan C-nya tidak ada omega kuadratnya ya, Dek ya. Nah, ini berarti beda, Dek. Berarti ini adalah 2A plus omega kuadrat C ya. Nah, gini ya, Dek ya. Berarti omega kuadrat C, nah sama dengan ini ya. Jadi coret ya, Dek ya. Berarti C-nya sama dengan apa, Dek 500? C-nya sama dengan E per B ya. Nah, ini. Berarti ini keliru ya. Nah, berarti ini sama dengan E per B ya. Nah, gitu, Dek. Oke ya. Nah, kalau begitu solusi bagi U ya. Solusi lengkapnya bagaimana di 500? Berarti kan tadi kan UT itu kan sama dengan UC ya. Ditambahkan UP kan. Nah, gitu deh ya. Nah, UT berarti UC-nya tadi kan yang itu ya. A cos tambahkan A cos omega T tambahkan B sin omega T ya. UP-nya apa di 500? Yaitu tadi E per B. Nah, gitu ya. Nah, gitu deh. Itu yang harus kita simpen dulu. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, terus mencari E per B-nya ini bagaimana, Dek? Nah, tapi kita tadi bukan E per B, Y-nya. Tadi kan kita butuh Y ya di 500 ya. UT tadi kan apa definisinya, Dek? DY itu ya. Nah, sorry ini sudah penuh. UT-nya itu tadi adalah DY dt kan. Nah, berarti dari sini DY dt. Nah, ini kan ya A cos omega T tambah B sin omega T ya, ditambahkan E per B kan. Nah, oke. Nah, DY dt-nya sama dengan ini di 500. Berarti kalau kita mau mencari Y-nya itu bagaimana? Ya tinggal integralkan aja ya. Berarti Y-nya itu kan sama dengan integral DY dt. Nah, ini ada ya. Integralkan terhadap dt. Nah, berarti di sini Y-nya ini ya yang kanan ya. Integral ini semua, Dek. Nah, integral A cos omega T tambahkan B sin omega T tambahkan E per B ya. Nah, gini ada ya. Nah, integral cos itu kan sin ya, dimana omeganya pindah ke bawah ya, Dek ya. A omega sin omega T. Sedangkan integral sin itu kan min cos ya. Ini. Integral sin itu kan min cos ya, Dek ya. Berarti kan min B, omeganya pindah ke bawah. Nah, yang nempel sama sin ya. Cos omega T. Nah, integral E per B ya E per B kali T aja. Nah, itu ya. Jangan lupa kita tambahkan suatu konstanta ya. Nah,
Ini sebut saja konstanta baru ya, katakanlah C1. Ini katakanlah konstanta baru C2 ya, karena B konstanta, omega konstanta. Nah, berarti pembagiannya juga konstanta. Nah, sudah ada C1, C2, berarti ini C3 ya. Artinya apa, Deuratus? Kita punya solusi Y fungsi T itu adalah apa? C1 sin omega T tambahkan C2 ya. Jadi B, min B per omeganya jadi C2 dek. Cos omega T tambahkan E per B kali T tambahkan C3. Itu ya. Jadi sebut saja tadi persamaan berapa terakhir dek? 10 ya. Nah, ini solusinya ini sebagai persamaan yang kita sebut dengan persamaan 11 ya. Nah, gitu deh. Nah, kalau ini sudah kita gunakan, berarti kita bisa cari dong solusi yang Z-nya dong. Yang ini ya, persamaan 8 ini ya. Nah, itu. Jadi persamaan 8 itu. Ini deh ya. Nah, itu, sorry, persamaan 9 aja lah ya. Nah, persamaan 9-nya ini bisa kita apa namanya, di Deuratus kita gunakan ya, persamaan 9 ini ya. Ini. Nah, apa yang mau kita berikan di sini, Dek? Jadi, kita masukkan ya solusi persamaan 11 ini ke persamaan 9 ya. Nah, persamaan 9 kan sudah kita berikan di sini ya, Dek ya. Nah, sini Dek ya. Nah, di situ ada U aksen. Nah, U aksen tadi itu definisinya apa? U aksen itu adalah itu kan turunan dari ini ya, DY DT ya, Dek ya. Nah, itu kan ya. Lalu dari sini DZ DT ini ada ya. Nah, berarti ini kan seper omega ini ya. Ini DDT itu ya. DY DT. Nah, gini deh ya. Nah, kalau mau mendapatkan Z-nya, berarti gampang aja. Kalau DZ DT itu seperti ini, berarti Z-nya itu tinggal integralkan aja. Integral DZ DT, nah, DT ya. Nah, kebalikannya diferensial kan integral deh. Berarti dari sini ZT ini ya, seper omega ya, dikalikan apa tuh, Dek? Ini ya, dikalikan integral DDT ini ya, DYDT, nah, DT ya. Nih, integral ini DDT DDT ya sama dengan seper omega DYDT. Nah, itu ya, Dek ya. Nanti dari situ seper omega DDT. Nah, Y-nya itu kan itu ya. Y-nya kan ini. Nah, masukkan aja Y-nya itu ini. Itu ya, Dek ya. Nah, ini. Oke, sebentar. Betul ya. Aduh. Oh. Atau kita sebentar ya, aduh. Oke, ini sudah benar kok. Di Y-nya kan ini. Oh, sorry. Sebelum ke sana kita turunkan dulu lah ya. Jangan ke sini dulu, Dek. Nah, sebentar. Ini oke, kita cari dulu lah ya. DZDT. Nah, ini ada ya. Seper omega DDT ya. Ini dari apa ini? DYDT. DYDT-nya kan mana tadi? Ini ada ya, DYDT-nya. Nah, ini toh. Sempet pangling aku. Itu ya. Nah, ini deh. Oke. Ini ya, kan ini kan DYDT-nya ya. Nah, coba kamu turunkan, Dek. Ini kan seper omega, turunan cos itu kan ini ya, omega, turunan cos itu kan min sin ya. Min apa? Min sin omega T kan. Turunan sin itu kan cos ya. B omega cos omega T kan. Turunan E per B itu adalah 0. Gitu ya, Dek ya.
Ini. Ya sudah. Ini berarti ini kita bagi ya. Berarti ini jadinya. Jadi omeganya coret ya, atas bawah ya. Ini juga. Berarti kita dapatkan min A sin omega T ya, dek ya. Tambahkan B cos omega T. Ini ya. Nah, di sini kita dapatkan ini. Nah, dz dt-nya. Nah, ya baru kalau kita ingin mendapatkan z-nya, nah, ini kan diferensial z. Kalau mau dapatkan z-nya, dibalik saja. Dibalik dalam artian diintegralkan lagi. Nah, gini adik ya. Perhatikan integral ya. Minus dz dt-nya kan ini. A sin omega T tambahkan B cos omega T dt. 3/500 ya. Integral sin itu min cos kan? Berarti kan ini min A omega ya. Yang nempel sama T kan jadi seper kalau integral ya. Ini adalah min cos omega T ya. Nah, terus suku yang kedua ini integral cos itu sin ya. Omeganya jadi seper, dek. Nah, ini B per omega sin omega T. Nah, itu ya, dek ya. Jangan lupa kita tambahkan suatu konstanta baru. Nah, di sini kan min A per omega itu ya. Ini kan A per omeganya kan C1 ya, dek ya. Nah, ini kan A per omeganya kan C1 ya. Sedangkan C2-nya kan min B per omega ya. Berarti artinya min A per omega ini sama dengan konstanta berapa, dek? Kalau A per omeganya C1, berarti min A per omega min C1 kan. Sedangkan B per omega, ini ya, B C2 kan min B per omega. Berarti B per omeganya minus C2. Nah, itu ya. Itu ya. Itu ya, minus A per ya. Oke, bener ya. Ini, dek. Ya, ini kan C2 ya. Nah, ini. Ya udah, kita dapatkan ini. Dan tadi kita tambahkan ya, konstantanya jangan C3 lagi, tapi kita tambahkan dengan C4 gitu ya. Biar kita variasikan ya. Nah, nilainya, Dik. Oke. Nah, dari sini D100 dapat ya solusi Z-nya ya. Nah, ini ya. Solusi Z-nya di sini ya. Jadi kan ini kan min ya. Min C1 dikalikan min cos. Berarti kan positif ya, dek ya. Berarti kan di situ jadinya sebentar, A per omega. A per omega itu C1 ya. Terserah sih yang mana aja. Itu ya. Nah, sebentar. Oke. A-nya ya terserah lah ya. Kan yang intinya itu adalah konstanta ya. Nah, itu adalah C1 cos omega T ya. Ini B per omeganya tadi minus C2 ya. Ini harusnya minus C2 ya. Minus C2 sin omega T. Nah, seperti itu, dek. Ini ya. Sebentar, kita bedakan aja ya dengan yang tadi ya. Ini katakanlah, sorry, kita gantikan aja, dek. Ini C2, yang ini C1 gitu ya. Terserah sih, nggak ada aturan yang pakem kok. Terserah D500 mau C1, C2. Tapi poinnya itu adalah itu, karena dia konstanta ya. Nah, ini ya. Misalkan aja berarti di sini C2 cos omega T min C1 ya. Ini kan minus ya. Nah, ini. Min C1 sin omega T ya. Ini C4 gitu ya. Jadi tanda plus minusnya kita ikutin tadi yang hasil yang sebelumnya. Itu ya. Cuma kita bedakan sedikit tandanya ya. Nah, apa? Indeksnya 1 sama 2-nya. Ini C2 C1 ya. Kalau tadi kan B per omeganya min C2 ya. Kalau sekarang B per omeganya min C1 untuk membedakan aja, dek. Gitu ya. Dan ini adalah solusi bagi Y-nya. Oke ya. Nah, ini adalah solusi bagi Y-nya. Oke. Nah, kalau begitu kita dapat deh dua persamaannya sekarang ya. Nah, oke, saya tuliskan lagi ya. Maka solusinya ini ya. Berarti kita dapatkan gini ya. Y per T. Ini jadi poinnya itu adalah
membuat konstanta itu harus sedemikian rupa, Dek? Kan tadi gini ya, C1 cos omega T, C2 sin omega T, tambahkan gini ya, Dek ya, E per B kalikan T, tambahkan C3. Sedangkan solusi Z-nya di sini adalah C2 cos omega T dikurangi ya, dikurangi C2 sin omega T plus C4. Tapi dari sini kan kita belum tahu, Dek, belum tahu bagaimana perilaku geraknya. Kan di sini hanya persamaan Y dan Z. Masih belum tahu perilaku C1 C2-nya. Maka untuk mencari ini ya, kita penting menggunakan syarat batas. Ya, jadi ini C1, C2, C3, C4-nya itu apa? Nah, ini kita gunakan syarat batas. Itu ya. Syarat batasnya bagaimana, Mas? Katakanlah ya, misalnya partikel bergerak ini. Bergerak ya, katakanlah dari keadaan diam ya. Nah, gitu, Dek. Keadaan diam. Kalau dia mulai dari keadaan diam, berarti di sini ini ya, y kok y dot. Apa kecepatannya pada arah y ya, atau dy dt gitu ya. Ketika t-nya 0, di situ sama dengan 0 ya. Dan sama juga pada arah z-nya dz dt, ketika t-nya 0 itu sama dengan 0. Gitu ya. Karena diam, berarti kecepatannya nggak ada dong. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini diam, dan tentu saja kalau diam, maka dia posisi awalnya ketika y, ketika t-nya 0 itu 0 juga, dan posisi z ketika t-nya 0 juga. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, kita gunakan ini untuk mendapatkan 4 konstanta yang kita inginkan itu. Nah, itu ya. Nah, misalkan dari equation yang pertama ini. Nah, ini equation ini ya. Nah, ini coba kalau ini kita masukkan ya, ini berarti kan dy dt-nya tadi apa? Dy dt-nya kan ini ya. Nah, ya ini ngapain pakai itu? Turunkan aja yang ini ya. Berarti kan ini d dt. Jadi kan kena ke y ya. Nah, berarti kamu ambil ini, Dek. Nah, ini ya. Jadi turunkan ya. Nah, masukkan ketika t-nya 0 itu harus 0. Nah, ini ya. Turunan cos itu kan min C1 omega sin omega T ya, Dek ya. Turunan sin itu kan cos ya. Omega-nya pindah ke depan, omega C2 cos omega T ya. Turunan E per B kali T ya E per B. Nah, di sini sama dengan 0. Jangan lupa ini diambil ketika apa? Ketika T-nya 0 ya. Nah, ketika T-nya sama dengan 0. Masukkan, Dek, kalau T-nya sama dengan 0, berarti kan min C1 omega sin 0 kan? Omega C2 cos 0 kan? Tambahkan E per B sama dengan 0 nih. Itu ya, Dek ya. Sin 0 ya. E per B itu ya E per B. Cos 0 kan 1 ya. Berarti dari sini, Dek, kamu dapatkan omega kali C2 kali 1 ya sama dengan minus E per B ya. Nah, ini. Maka kita dapatkan apa di 500? Berarti di sini omeganya sama dengan min E per omega B. Gitu ya, Dek ya. Itu adalah solusi dari Y-nya. Nah, sama juga ketika posisinya ketika di Y ini ya. Ketika T-nya 0, itu harus sama dengan 0. Maka yang tadi kita sudah dapatkan Y di sini, ini ya, ini kan Y-nya ya. Ini ketika apa? Ketika T-nya 0, itu harus sama dengan 0. Itu ya, Dek ya. Dan ini C2-nya sudah kita dapatkan ya. Berarti kan C1 cos 0 ya. Tambahkan C2. C2-nya sudah dapat tadi 0, tapi nggak guna juga karena di sini 0. Ini E per B kali 0, tambahkan C3 sama dengan 0 ya, Dek ya. Nah, di sini 0 habis, 0 habis, cos 0 sama dengan 1, Dek. Berarti kamu dapatkan C1 plus C3 sama dengan 0 ya. Alias C1-nya sama dengan minus C3. Nah, gitu ya. Maka nanti untuk apa? Untuk langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya dari sini kita bisa dapatkan untuk yang bagian solusi dari Z-nya. Nah, gitu ya. Kayak gitu, Dek.
Nah, jadi kamu juga harus kerjakan ini pada syarat Z-nya ini, VZ-nya ini, untuk mendapatkan C4-nya. Ini ya. Nah, ini Dek. Berarti kita turunkan ya terhadap Z ya, terhadap T ya. DDT dari fungsi Z. Nah, fungsi Z-nya kan mana tadi Dek? Ini kan. Loh, ini kok C2 semua. Ini C1 ya, satunya ya. Min C1 ya. Nah, ini. Ini ada ya. Oke, dikurangi C1 ya. Nah, ini. Oke. Nah, gitu deh. Ini ya. Ketika T-nya 0 harus sama dengan 0 ya. Nah, turunkan tuh. Nah, turunkan cos terhadap sin, terhadap T. Berarti kan min sin ya. Min omega C2 sin omega T. Turunan sin kan positif cos ya. Min C1 omega cos omega T. Turunan C4 kan 0. Jangan lupa kita ambil ketika T-nya 0. Nah, dari sini deh, kalau misalkan T-nya 0, berarti min omega C2 kalikan sin 0 ya. Min C1 omega cos 0 ya. Nah, di sini sama dengan 0. Sin 0, 0 kan? Habis kan? Berarti sisa ini doang. Cos 0, 1. Berarti min omega C1 sama dengan 0. Sehingga kamu dapatkan bahwa C1-nya sama dengan 0, Dek. Kalau C1-nya 0, tadi kan C3-nya kan minus C1 ya. Ya, 0 juga. Gitu ya, Dek ya. Nah, yang belum adalah variabel C4 ya. Ini ya. Loh, sorry. Ini kok omega ya? Ini C2 ya. Nah, ini C2 ya. C2 min E per omega B. Nah, kalau mau cari C4, ya kita ambil syarat yang ini. Yang ketiga ini. Nah, dia. Yaitu Z ketika T-nya 0, hasilnya 0 ya, Dek ya. Nah, masukkan ini ke fungsinya. Z-nya tadi apa? Ini kan? Itu ya. Insya Allah. Ini ya. Min C1, Dek. Nah, ini ya. Ini kamu masukkan dengan mengambil T-nya 0 ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Ini ya. Berarti dari sini C2 dikalikan cos 0 ya, Dek ya. Min C1 sin 0 kan. Tambahkan C4 harus sama dengan 0. Sin 0 ya 0 habis sini. Cos 0 1, berarti dari sini C2 tambahkan C4 sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini C4-nya sama dengan minus C2, Dek. Nah, C2-nya tadi apa, Mas? C2-nya tadi kan minus E per omega B. Berarti kalau minus-minus berarti kan E per omega B. Nah, alhamdulillah kita sudah dapatkan semuanya ya. C1, C2, C3, dan C4-nya deh. Gitu ya. Nah, masukkan ke sini. Nih ya. Tuh, masukkan ke situ deh. Ya. Ini ya. Nah, apa yang 0 tadi, Mas? Ini ya. Ini jelas 0 ya. Sorry. C1 sama C3-nya 0 ya. Ini 0. Ini 0 juga. Ini 0. Gitu ya, Dek ya. Maka di sini sisa C2 ya. C2 sin omega T. C2 ini kan tadi kan min E per omega B ya. Nah, ini C2-nya itu adalah min E per omega B. C4-nya di sini adalah E per omega B tadi, Adik ya. Ini jadinya kan ini ya. Min E per omega B sin omega T tambahkan E per B kali T, Dek. Nah, itu ya. Ini solusi bagi Y-nya. Itu ya. Atau ya, atau bisa kamu tuliskan lagi jadi lebih bisa jadi lebih sederhana lah. Ini. Berarti solusi Y-nya di sini, Dek. Ini ya. Y per T-nya. Nah, ini E per B-nya kamu keluarkan ya. E per B gini ya. E per B, satunya saya taruh depan ya. Ini E per omega B-nya saya keluarkan. E per omega B-nya, Dek. Ini ya. E per omega B. Berarti ini kalau kita taruh ini di depan ya, berarti kan di sini omega T ya, Dek ya. Min sin omega T. Nah, inilah solusi dari gerak dari Y-nya.
Nah, jadi konstantanya harus lenyap semua, Dek. Kayak gitu. Nah, ini ya. Oke. Tuh. Nah, kalau yang ini, bagaimana Mas yang ini? Nah, ini ada ya. Ini berarti kan ZT-nya sisa ini ya, min E per omega B kalikan cos omega T. Ini tambah C4-nya E per omega B. Nah, berarti dari sini ZT-nya itu kan, itu ya, E per omega B. Nah, ini keluarkan saja. Itu ya, 1 dikurangi ini ya, dikurangi cos omega T. Nah, gitu deh ya. Nih, itu solusinya. Nah, itu deh. Jadi kita punya dua solusi sekarang ya. Solusi ini dan solusi itu. Nah, solusi bagi Y dan solusi bagi Z. Ini harusnya terhubung dengan satu sama lain. Nah, terhubung itu maksudnya bagaimana, Mas? Jadi solusi ini membentuk gerak pada bidang YZ. Nah, ini ya. Ini kan gini. Sekarang kalau misalnya ini ya. Kalau misalnya kedua bagian ini pada bagian E per omega B-nya, ini saya misalkan dengan R gitu ya. Nah, ini E per omega B. Nah, itu ya. Berarti jadinya bagaimana, Dik? Berarti jadinya YT, ini ya. Ini sebenarnya jari-jari ujung-ujungnya. Kita akan tahu ini adalah jari-jari, Dik. Nah, gini ya. Ini berarti kan R cos omega T. Nah, bisa kamu cek dimensinya ya. E dibagi gitu ya. Ini omega T min sin omega T, Dik. Dan bagian Z-nya ini ya, berarti kan R 1 min cos omega T. Itu ya. Nah, oke ya. Nah, coba kalau kamu kuadratkan masing-masing, Dek. Ini ya, kalau misalkan kamu ambil Y kuadrat ya. Nah, di situ berarti kan ini R kuadrat. Ini ya, berarti kan omega kuadrat T kuadrat min 2 omega T sin omega T. Gitu ya. Tambahkan sin kuadrat omega T ya, Dek ya. Nah, sekarang kamu kuadratkan Z-nya. Nah, ini saya tunjukkan nanti gerakannya itu pasti sikloid. Maka dari sini ini kan R kuadrat ya, kuadratkan 1 ini berarti kan min 2 apa itu namanya, 2 cos omega T. Nah, tambahkan cos kuadrat omega T, Dek. Gitu ya. Nah, atau ya, atau jangan begitu. Ini coba ini kita ginikan aja ya. Sorry. Nah, coba ini agar ini ketemu sikloidnya biar kita gampang ya, sin-nya bisa keluar gitu ya. Berarti kan YT kurangi R gini lah ya. Itu kan sama dengan ini. Ini kalau dikurangi R omega T maksudnya. Ini dikurangi R omega T. Ini ya. Ini pindah ke sini. Berarti kan sama dengan min R sin omega T. Itu deh. Yang ini R kali 1 pindah ke sini. Berarti ZT kurangi R. Ini ya, min R. Nah, lebih gampang ya kalau gini ya. Coba dikuadratkan, Dek. Ini ya, yang kiri dikuadratkan. Berarti kan YT min R omega T kuadrat. Yang ini berarti kan R kuadrat sin kuadrat omega T ya. Yang suku yang bawah ini berarti kan ZT min R kuadrat. Di sini berarti kan R kuadrat cos kuadrat omega T. Gitu ya. Nah, kalau kamu jumlahkan, Dek, dari sini, nah jadinya bagaimana, Dek, di sini? Maka kamu akan dapatkan di sini ya. Ini ya, perhatikan YT min R omega T kuadrat, tambahkan itu ya, ZT min R pangkat 2 dengan R kuadrat ya, jumlahkan aja, ini tambah ini, R kuadratnya keluarkan, sin kuadrat omega T. Nah, ini ditambahkan ya. Ditambahkan berapa, Dek? Ditambahkan cos kuadrat omega T ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya kan 1 kan ya. Maka kita akan dapatkan suatu persamaan yang definisinya sebagai berikut. YT dikurangi R omega T ya, Dek ya. Kuadrat tambahkan ini ZT dikurangi R pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, harusnya kamu tahu persamaan ini. Nah,
Ini ya. Kalau di SMA itu kan ada matematika lanjut. Nah, ini nih bentuknya itu adalah suatu persamaan lingkaran, Dek. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, apa maknanya? Gitu ya. Ini. Apa maknanya sekarang? Katakanlah ini itu adalah U, gitu ya. Ini U, kecepatan ya. Omega kali R kan kecepatan, Dek. Tapi kamu sebenarnya punya persamaan seperti ini. YT min UT kuadrat. Nah, di mana U-nya ini adalah kecepatan gerak ya. Ini ya. Kan omega kali R kecepatan, Dek. Ini berarti kan ZT min R pangkat 2. Ini R kuadrat. Coba kamu lihat di sini, Dek. Dan bagaimana kita mengaitkan ini terhadap perilaku geraknya. Ini ya. Nah, ini berarti kan ini ya, ini katakanlah sebagai suatu fungsi kita sebut Y0 ya, sebagai fungsi T. Ini adalah suatu fungsi yang nilainya tetap, Dek, yaitu Z0 ya. Nah, itu. Artinya apa? Coba kamu DM100 lihat lagi gambar yang di sini, Dek. Wah, sudah panjang ternyata yang kita kerjakan. Ini ya. Dari sini ini ya, ini kan jadinya seperti ini. Ini ada ya. Jadi kan? Nah, sekarang lihat. Ini sebenarnya adalah persamaan lingkaran. Ya, kamu harus ingat ya, ini persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, lingkaran ya, Dek ya. Lingkaran. Nah, ini. Jadi fisika itu kamu harus menguasai matematika juga. Nah, itu ya. Lingkaran dengan pusat ya. Dengan pusat. Pusatnya itu di mana? Di Y0 T, Z0 T. Di mana tuh pusatnya, Dek? Pusatnya di UT, R. Itu ya. Nah, bayangkan dulu. Nah, berarti gerakannya melingkar. Nah, berarti dia itu akan bergeraknya ke sini. Nah, kalau starting point-nya di sini, maka gerakannya gini, Dek. Nah, ini ya. Itu yang pertama. Nah, itu gerakannya seperti itu, melingkar. Nah, melingkarnya setengah memang. Itu ya. Melingkar dengan kecepatan ya. Nah, berarti partikel dia gerak melingkar. Jadi dengan kecepatan itu ya, kecepatan tetap pada arah Y itu ya, sebesar U kali T. Nah, dan jarak yang ditempuh sini ke sini, jarak yang ditempuh ini ketinggiannya itu sebesar Z itu ya. Nah, dengan pusat sebesar Z, sebesar R ya. Dia itu bergerak melingkar dengan jari-jari R. Nah, jari-jari dalam artian di sini, Dek. Nah, itu ya. Itu interpretasi yang kedua. Nah, melingkarnya karena memang persamaan matematikanya geraknya melingkar ya. Nah, lalu apalagi DM100 yang bisa dijelaskan di sini. Tapi melingkarnya di situ nggak sembarang melingkar, Dek. Nah, itu ya. Nah, karena itu ya, karena di situ Y0-nya itu ini dan ini Z0-nya sebagai fungsi waktu ya. Fungsi waktu kan ini ya, karena ada T-nya ya. Maka dia akan melakukan gerakan yang sama pada langkah kedua ini berkali-kali. Itu, Dek. Jadi dia akan bergerak lagi ke sini. Nah, ini ya. Dia akan gerak lagi ke sini. Nah, itu ya. Dan gerakan lagi ke sini. Dan seterusnya ya. Nah, itu, Dek. Gerakan melingkarnya situ apa tafsirnya, Dek? Nah, dengan kecepatan arah Y-nya konstan gitu ya. Kecepatan arah Y-nya itu sebesar U dikalikan Y gitu ya. Y-nya konstan dengan ketinggian masing-masing ya, jari-jari. Nah, jari-jari bisa ditafsirkan sebagai ketinggian, Dek. Nah, gitu ya. Jadi gerakannya ke sini. Nah, mental lagi ke sini, mental lagi. Nih, apa yang dia membuat dia itu berkali-kali. Nah, karena ada fungsi waktu T gitu ya.
Nah, seperti itu dek ya, di 400. Nah, itu ya. Oke ya, kita cukup sampai di sini aja ya. Nanti sesi kedua, silakan sambil istirahat, sambil tonton videoku ya. Itu sambil kamu catat ulang ya. Yang kuantum, nanti kuantum kita tambahi lagi deh. Yang pertemuan 15 yang waktu kamu sakit. Itu ya, bersamaan dengan yang ini. Oke ya, semangat dek. Nah, tolong respon pesanku nanti ya. Oke. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.